Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Herlambang Arya Sanjaya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas 1F dengan nomor induk mahasiswa 215211198. Video ini dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah dasar-dasar ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Nur Hidayah Al-Amin. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1 ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan. Lembaga keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. 1. Pengalihan aset atau aset transfer. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang telah diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dengan suatu jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut dengan transmutasi kekayaan atau aset transmutation. Kedua yaitu likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan Bank Umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi di samping tambahan pendapatan. Ketiga yaitu realokasi pendapatan atau income reallocation. Dalam kenyataannya di masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut, pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang, misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun, pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi, atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. Keempat yaitu transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dari sistem pembayaran. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder, misalnya giro, untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sehari-hari. Dengan demikian, lembaga keuangan berperan sebagai lembaga perantara keuangan yang menyediakan jasa-jasa untuk mempermudah transaksi moneter. Lembaga keuangan bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang dan meminjamkan uang. Kata bank berasal dari bahasa Italia, banca, yang berarti tempat penukaran uang. Definisi bank menurut undang-undang yang lama yaitu
Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1967. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Nomor 10 Tahun 1998, definisi bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada pelayanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposit. Tugas bank secara umum: 1. Menghimpun dana atau tempat penyimpanan uang masyarakat. 2. Memberi atau menyalurkan kredit kepada masyarakat. 3. Sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi bank. Secara umum, fungsi bank adalah sebagai menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau financial intermediary. Secara lebih spesifik, bank dapat berfungsi sebagai agent of trust, agent of development, dan agent of service. Pertama yaitu agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan atau trust, baik dalam penghimpunan dana maupun dalam penyaluran dana. Masyarakat akan mau menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan kepercayaan. Kedua yaitu agent of development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan ekonomi di sektor real. Kegiatan bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa. Mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Ketiga yaitu agent of service. Di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, dan penyelesaian tagihan. Ketiga fungsi bank tersebut dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary institution. Jenis bank. Secara umum, bank adalah suatu badan usaha yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana tersebut. 1. Yaitu Bank Sentral. Bank sentral adalah bank yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 yang memiliki tugas untuk mengatur peredaran uang, mengatur pengarahan dana-dana, mengatur perbankan, mengatur perkreditan, menjaga stabilitas mata uang, mengajukan percetakan atau penambahan mata uang rupiah, dan lain sebagainya. Bank sentral hanya ada satu sebagai pusat dari seluruh bank yang ada di Indonesia. Tugas bank sentral yaitu melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi kerja bank-bank. Kedua yaitu bank umum. Bank umum adalah lembaga keuangan yang memiliki berbagai layanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan fungsi seperti menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam berbagai bentuk, memberi kredit pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan,
jual beli valuta asing, menjual jasa asuransi, jasa giro, jasa cek, dan menerima penitipan barang berharga, dan lain sebagainya. Tugas bank umum yaitu menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi, menciptakan uang melalui pembayaran kredit dan investasi, menyediakan fasilitas untuk perdagangan internasional, memberikan layanan penyimpanan barang berharga, menawarkan jasa-jasa keuangan lain misalnya kartu kredit, cek perjalanan, ATM, transfer dana, dan lain-lain. Ketiga yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank penunjang yang memiliki keterbatasan wilayah operasional dan dana yang dimiliki dengan layanan yang terbatas pula, seperti memberikan kredit pinjaman dengan jumlah yang terbatas, menerima simpanan masyarakat umum, menyediakan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, penempatan dalam sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat, tabungan, dan lain sebagainya. Tugas Bank Perkreditan Rakyat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, atau tabungan pada bank lain. Sumber pendanaan bank. Sumber dana bank adalah usaha bank dalam memperoleh dana dalam rangka membiayai kegiatan operasinya. Sumber-sumber dana bank antara lain: 1. Dana bank itu sendiri. Sumber dana bank yang bersumber dari bank itu sendiri merupakan sumber dana modal sendiri. Maksudnya adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana yang bersumber dari bank itu sendiri terdiri dari setoran modal dari pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba yang belum dibagi. Kedua yaitu dana dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan suatu ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasi dari sumber dana ini. Pentingnya sumber dana dari masyarakat disebabkan sumber dana dari masyarakat merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank. Pada dasarnya, sumber dari masyarakat dapat berupa giro, tabungan, dan deposito berjangka yang berasal dari nasabah perorangan atau suatu badan. Ketiga yaitu dana pinjaman. Dana pinjaman terdiri dari call money, pinjaman antar bank, dan kredit likuiditas Bank Indonesia. Call money merupakan sumber dana yang dapat diperoleh bank berupa pinjaman jangka pendek dari bank lain melalui interbank call money market. Sumber dana bank ini sering digunakan oleh bank untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak dalam jangka waktu pendek. Misalnya bila terjadi adanya penarikan dana besar-besaran oleh para deposan. Pinjaman antar bank. Kebutuhan pendanaan kegiatan usaha suatu bank dapat juga diperoleh dari pinjaman jangka pendek dan menengah dari bank lain. Pinjaman bank ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dana yang lebih terencana dalam rangka pengembangan usaha atau peningkatan penerimaan bank. Kredit likuiditas Bank Indonesia. Sesuai dengan namanya, kredit likuiditas Bank Indonesia adalah kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia terutama pada bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas. Keempat, sumber dana lain. Sumber dana lain ini merupakan sumber dana tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang telah disebutkan sumber dana sebelumnya. Sumber-sumber tersebut antara lain setoran jaminan, setoran dana yang wajib diserahkan oleh nasabah yang menerima jasa-jasa tertentu dari bank, dana transfer. Salah satu jasa yang diberikan bank adalah pemindahan dana. Bisa berupa pemindahan bukuan antar rekening dari uang tunai ke suatu rekening atau suatu rekening untuk kemudian ditarik tunai. Surat berharga pasar uang.
surat-surat berharga dalam jangka pendek yang dapat diperjualbelikan dengan cara didiskon oleh Bank Indonesia. Jenis produk dari bank. 1. Kredit atau pinjaman, dan kedua adalah simpanan. Kepemilikan bank. 1. Yaitu bank pemerintah. 2. Yaitu bank pemerintah daerah. Ketiga yaitu bank swasta. Dan keempat yaitu bank swasta asing. Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bukan bank ini tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank. Hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank juga dapat menarik dana dari masyarakat umum secara tidak langsung seperti lembaga pembiayaan yang terdiri dari leasing, factoring, pembiayaan konsumen dan kartu kredit, perusahaan perasuransian, dan sebagainya. Jenis lembaga keuangan lain. Pertama yaitu pasar modal. Pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dan melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Kedua yaitu pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Ketiga yaitu koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Keempat yaitu perusahaan pegadaian, merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Kelima yaitu leasing. Leasing ini lebih ditekankan kepada pembiayaan barang-barang perjanjian yang dibuat antara lessor yang disebut dengan lease agreement, di mana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja antara kedua belah pihak. Keenam yaitu perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Ketujuh yaitu perusahaan anak piutang. Perusahaan anak piutang merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit yang bermasalah. Kedelapan yaitu perusahaan modal ventura, yaitu merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung resiko tinggi. Dan yang terakhir adalah dana pensiun. Dana pensiun merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.